Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Septia Maila Faliza. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Baik, terdapat 4 pokok utama yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi kepemimpinan pendidikan. Yang kedua, tujuan dan fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga, unsur-unsur kepemimpinan pendidikan. Dan yang keempat, prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan. Kita masuk ke materi yang pertama mengenai definisi kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah proses di mana seorang pemimpin dapat mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan individu-individu dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Artinya, kepemimpinan tidak hanya soal jabatan, tetapi tentang kemampuan memberi pengaruh positif sehingga semua unsur di sekolah, baik guru, peserta didik, dan pendidik, dapat bergerak selaras untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi kepemimpinan pendidikan. Tujuan utama dari kepemimpinan pendidikan adalah menciptakan suasana belajar yang mendukung dan memberdayakan seluruh elemen sekolah untuk mencapai sasaran pendidikan serta membentuk generasi yang berkualitas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kepemimpinan pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, kepemimpinan pendidikan sebagai manajer. Dalam perannya sebagai manajer, pemimpin pendidikan berfungsi sebagai administrator dan supervisor. Sebagai administrator, pemimpin bertanggung jawab mengelola berbagai sumber daya sekolah seperti sarana dan prasarana, keuangan, serta administrasi pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien. Sementara itu, sebagai supervisor, pemimpin melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembelajaran untuk memastikan mutu proses belajar mengajar berjalan secara efektif. Yang kedua, kepemimpinan pendidikan berfungsi sebagai leader. Pada fungsi ini, pemimpin pendidikan berperan sebagai inovator dan motivator. Sebagai inovator, pemimpin mendorong terjadinya pembaruan dalam metode pembelajaran, pengelolaan sekolah, dan budaya kerja sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sedangkan sebagai motivator, pemimpin memberikan dorongan, inspirasi, serta suasana kerja yang positif agar guru dan tenaga pendidik dan peserta didik memiliki semangat dan komitmen dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik. Dalam fungsi ini, pemimpin tidak hanya bertanggung jawab sebagai administratif, tetapi juga memberikan keteladanan dalam sikap, nilai, dan perilaku yang mencerminkan karakter seorang pemimpin. Selanjutnya ada unsur-unsur kepemimpinan pendidikan. Menurut Ismail 2022, terdapat beberapa unsur atau komponen dalam kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama, adanya pemimpin dan orang yang dipimpin. Artinya, dalam kepemimpinan selalu ada dua pihak, seseorang yang berperan sebagai pemimpin dan sekelompok orang yang dipimpin. Kedua peran ini saling berkaitan karena kepemimpinan tidak akan terjadi tanpa adanya hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Yang kedua, adanya upaya atau proses mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan melibatkan proses mempengaruhi orang lain agar mau melakukan tindakan tertentu. Pengaruh ini bukan berupa paksaan, tetapi dorongan, motivasi, dan arahan agar pengikut melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemimpin. Yang ketiga, berlangsung dalam organisasi sekolah untuk mengelola aktivitas pembelajaran. Kepemimpinan pendidikan terjadi dalam konteks sekolah. Kepala sekolah, guru, atau koordinator bertanggung jawab mengelola berbagai aktivitas seperti pembelajaran, administrasi, dan manajemen kelas agar proses pendidikan berjalan efektif. Yang keempat, adanya tujuan akhir yang ingin dicapai. Setiap proses kepemimpinan memiliki tujuan yang jelas. Dalam konteks sekolah, tujuan tersebut berupa untuk menghasilkan peserta didik yang berkepribadian baik,
kompeten, dan berkualitas sesuai standar pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, kepala sekolah diangkat secara formal oleh pejabat kependidikan atau yayasan. Hal ini berarti posisi kepala sekolah tidak muncul secara spontan, tetapi melalui proses penunjukan resmi. Penetapan dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti Dinas Pendidikan atau Yayasan Pendidikan, sehingga kepala sekolah memiliki legitimasi dan wewenang formal untuk memimpin. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan. Beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam kepemimpinan pendidikan yaitu yang pertama, konstruktif. Kepala sekolah harus mampu memberikan arahan, bimbingan, dan dorongan yang membangun kepada seluruh warga sekolah. Sikap konstruktif ini membantu menciptakan suasana kerja yang positif dan memungkinkan munculnya solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, kreatif. Kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan berinovasi dan melakukan pembaruan dalam berbagai aspek pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga, partisipatif. Kepala sekolah perlu memberikan ruang dan kepercayaan kepada guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan sekolah. Pendekatan partisipatif ini menciptakan rasa memiliki, meningkatkan kolaborasi, dan memperkuat komitmen seluruh warga sekolah. Yang keempat, ada kooperatif. Kepala sekolah harus mampu bekerja sama dengan seluruh komponen sekolah termasuk guru, staf, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang kelima, ada delegatif. Kepala sekolah perlu menerapkan pelimpahan tugas kepada staf secara tepat dan proporsional. Delegasi yang baik memungkinkan setiap staf mengembangkan keterampilan, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan membuat pengelolaan sekolah lebih efektif. Yang keenam, integratif. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk menggabungkan seluruh sumber daya, program, dan kegiatan sekolah. Dengan integrasi yang baik, seluruh komponen dapat bergerak ke arah yang sama guna tercapainya visi dan misi sekolah. Yang ketujuh, rasional. Kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan secara bijak berdasarkan pertimbangan rasional, data yang valid, serta analisis yang objektif. Sikap ini mencegah munculnya keputusan yang tidak adil, emosional, atau tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedelapan, pragmatis. Kepala sekolah harus realistis dalam menetapkan kebijakan, target, dan program sekolah. Prinsip pragmatis mengharuskan kepala sekolah mempertimbangkan kondisi nyata, kemampuan sumber daya, serta kondisi lingkungan sekolah sehingga kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Yang kesembilan, keteladanan. Kepala sekolah berperan sebagai figur teladan yang mampu menunjukkan perilaku positif serta memberikan contoh yang baik bagi seluruh warga sekolah. Yang ke-10, adaptable dan fleksibel. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri ketika menghadapi situasi baru dengan cepat dan tepat, serta mampu menciptakan lingkungan yang nyaman, kondusif, dan suportif bagi seluruh warga sekolah. Baik, selanjutnya di akhir sesi terdapat beberapa soal evaluasi yang dapat teman-teman kerjakan untuk menguji pemahaman teman-teman terhadap materi yang telah saya paparkan tadi. Silahkan dikerjakan sebagai latihan untuk memperkuat pemahaman mengenai konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.